Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan program untuk membuat linked list. Jadi ini adalah programnya. Yang pertama kita buat dulu untuk file header-nya. Di sini saya menggunakan 3 buah file header, yaitu file header iostream, file header conio.h, dan file header stdlib.h. Kemudian kita gunakan using namespace std untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Lalu kita buat juga struct. Di sini saya beri nama struct node dengan isi struct atau elemennya itu yang pertama ada variabel data dengan tipe data char, lalu ada pointer next dengan tipe datanya adalah node. Kemudian kita deklarasikan juga variabel global. Di sini saya gunakan namanya itu pointer head, lalu tipe datanya adalah node. Jadi tanda bintang ini adalah pointer. Kemudian kita langsung ke inmin. Jadi ini adalah program utamanya. Pertama kita panggil dulu fungsi inisial, kita masuk ke fungsi inisial. Nah, ini adalah fungsi inisial. Jadi di fungsi inisial ini kita isi head sama dengan null. Jadi head sekarang diisi dengan null. Kemudian kita balik lagi ke fungsi utama. Kemudian kita pesan juga memori dengan variabel jawab dengan tipe data char. Lalu kita pesan variabel no atau nomor ya dengan tipe data integer. Kemudian kita deklarasikan juga variabel data dengan tipe data char. Karena nanti kita akan menginputkan datanya itu berupa huruf, jadi kita gunakan tipe data char. Kemudian kita masuk ke penyataan do while. Jadi pertama kita lakukan sistem CLS dulu untuk membersihkan layar. Lalu kita cetak menu link list. Jadi menunya adalah seperti ini. Kita nanti akan menggunakan 7 pilihan menu. Yaitu menu pertama untuk tambah depan atau insert depan. Lalu menu kedua itu ada tambah data belakang atau insert belakang. Lalu yang ketiga itu adalah sisip data antara. Yang keempat ada hapus data di depan. Yang kelima ada hapus data di belakang. Keenam ada hapus data di antara. Dan ketujuh adalah tampilkan data. Di sini nanti saya akan menjelaskan untuk insert depan, insert belakang, hapus depan, hapus belakang, sisip antara, dan tampilkan data. Lalu kita pilih pilihan menunya. Kita inputkan variabel no atau nomornya. Di sini kita pilih. Misalnya yang pertama itu kita ingin insert depan. Jadi kita pilih, kita inputkan no-nya itu sama dengan 1. Lalu kita masuk ke if, jika no sama dengan 1, atau no sama dengan 2, atau no sama dengan 3. Maka jika benar, kita masukkan data yang akan kita insert depannya. Kita inputkan, misal data yang kita inputkan itu A. Kemudian, kita lanjut lagi membaca if yang di bawahnya. Jika if sama dengan 1, maka kita panggil fungsi insert D. Dengan parameternya itu variabel data. Jadi datanya tadi sama dengan A. Kita masuk ke fungsi insert D. Nah, kita masuk, kita buat pointer baru dengan strukturnya itu struktur node yang kita buat tadi di struct. Lalu kita isi baru datanya itu sama dengan D. Jadi D tadi adalah A ya parameternya. Lalu kita isi baru next sama dengan null. Jadi nanti kita telah membuat node seperti ini. Node-nya. Kemudian kita cek jika LMT sama dengan 1. Jadi kita panggil fungsi LMT ini. Ini adalah fungsinya. Jika head sama dengan 2, maka return 1. Nah, karena tadi kita di inisial, kita sudah mengisi head sama dengan 0, jadi dia benar-benar if-nya. Jadi kita return 1. Lalu if yang ini benar benar. Jadi kita isi head sama dengan baru dan head next sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Ini. Head-nya kita isi baru, barunya tadi adalah ini. Data barunya, A. Kemudian next-nya itu 0. Kita telah membuat node seperti ini. Lalu, karena if-nya sudah benar, maka else tidak dibaca ya. Kita langsung kembali lagi ke fungsi utama. Ini adalah fungsi utamanya. Lalu, kita langsung ke ini ya. Kita cetak ingin kembali ke menu, ya atau tidak. Jika
iya, maka kita input Y, jika tidak, maka kita input N. Nah, karena kita ingin menambahkan insert depan lagi untuk node kedua, jadi kita jawab Y atau Y ini, Y besar atau Y kecil. Kemudian kita baca ke while, karena kondisinya benar, maka kita lakukan do lagi. Nah, jadi kita lakukan sysad ls dulu, kita bersihkan layar sebelumnya. Kemudian kita cetak menu linked list-nya, kita inputkan variabel NO per nomor. Jadi kita akan melakukan insert depan lagi, jadi kita inputkan 1 lagi ya. Kemudian kita baca if, jika NO sama dengan 1, atau NO sama dengan 2, atau NO sama dengan 3. Karena dia 1 tadi benar ya, maka kita masukkan data list. Kita masukkan apa yang ingin kita insert depan lagi. Kita masukkan di sini datanya itu B misalnya ya. Lalu, jika NO sama dengan 1, kita panggil insert D. Dengan parameternya itu datanya tadi adalah B. Jadi kita masuk ke fungsi insert data, insert D. Ini. Kita buat ini ya, pointer baru dengan strukturnya itu node. Lalu kita isi baru data itu sama dengan D. D-nya tadi B. Di sini kita akan buat node baru, lalu baru next sama dengan 0. Jadi seperti ini ya. Ini tadi head yang kita buat. Lalu ini adalah node baru yang kita buat barusan. Jadi isinya itu B datanya. Kemudian kita cek if empty sama dengan 1. Jadi kita masuk ke fungsi if empty, kita cek apakah if head sama dengan 0, dia salah ya, karena head-nya itu adalah ini. Jadi dia bukan sama dengan 0, jadi dia salah. Maka kita else, dan itu 0. Jadi fungsi if ini salah, dan kita masuk ke else. Kita masuk ke else, berarti baru next sama dengan head. Nah, jadi ini baru next. Ini next-nya ya, diisi dengan head ini. Kemudian head sama dengan baru, jadi head-nya ini kita pindahkan ke baru. Jadi hasilnya seperti ini. Rangkaian node-nya. Jadi sudah seperti ini ya. Kemudian kita kembali lagi ke fungsi utamanya. Kita cetak ini, ingin kembali ke menu, ya atau tidak. Kita sekarang akan membuat node ketiga, jadi kita pilih ya. Jadi while ini benar-benar, dan kita lakukan do lagi. Kita lakukan system ls lagi, kita cetak menu-menunya, kemudian kita lakukan insert depan lagi ya, kita akan tambahkan node ketiga. Jadi kita pilih NO-nya itu 1, kita inputkan. Lalu jika NO sama dengan 1, atau NO sama dengan 2, atau NO sama dengan 3. Maaf, jadi kita sambil di running juga ya. Untuk membuktikannya nanti. Misal tadi kita yang pertama pilih 1, lalu data list-nya itu A. Kemudian ini Y. Lalu pilih 1 lagi, data list-nya B. Kemudian pilih Y. Sudah sampai sini ya. Kemudian ini jika N sama dengan 1, atau N sama dengan 2, atau N sama dengan 3. Dan dia benar-benar kalau kita tadi pilih inputnya itu 1, kemudian kita masukkan data list-nya. Di sini kita 1 ya. Lalu kita masukkannya di sini misalnya C. Setelah itu kita cek if di sini, jika NO sama dengan 1, maka kita panggil insert data lagi. Kita panggil si insert D. Kemudian kita buat pointer baru itu dengan struktur node. Kita isi data untuk baru itu sama dengan D, jadi datanya itu C tadi. Kemudian kita isi next itu 0. Jadi ini node baru yang kita buat. Ini node yang sebelumnya, yang sudah jadi. Kemudian ini node baru. Next-nya itu sama dengan 0. Lalu kita cek if empty sama dengan 1. Jadi fungsi if empty ini untuk mengecek apakah list-nya kosong atau tidak. Karena list-nya kosong, maka dia jika 1 itu bernilai benar. Dan jika dia tidak kosong, karena kita sudah membuat list seperti ini, jadi dia empty sama dengan 1 itu nilai salah. Jadi kita anggap saja sekarang empty itu sama dengan 0 terus. Lalu kita langsung ke else saja. Jadi kita isi baru next sama dengan head. Jadi ini sebelumnya next-nya adalah 0. Sekarang kita buat baru next sama dengan head. Jadi next-nya itu akan ke head sini. Lalu kita isi head sama dengan baru. Jadi head ini dipindahkan ke baru ini.
seperti ini headnya. Lalu kita sudah buat rangkaian node seperti ini. Kemudian kita kembali ke menu utama lagi. Sekarang kita masih ingin melakukan insert depan lagi untuk node keempat. Jadi di sini kita jawab Y lagi ya. Ini kita jawab Y. Nah, lalu pilihan menunya ini kita tambah data depan lagi, jadi kita input 1. Dan datanya itu misal E. Nah, seperti ini ya. Sudah kita inputkan. Lalu kita cek jika if NO sama dengan 1 atau NO sama dengan 2 atau NO sama dengan 3. Maka kita masukkan data list, kita inputkan datanya. Datanya dari E ya. Kemudian NO sama dengan 1, NO sama dengan ini E ya, yang kita inputkan tadi. Lalu jika NO sama dengan 1, maka kita panggil insert D lagi. Ini fungsi insert D, kita masuk ke fungsi insert D. Lalu parameternya itu pada variabel D tadi. Jadi ini E ya diisinya. Kita buat node baru, jadi baru data sama dengan D, D-nya itu E. Lalu baru next sama dengan 0. Jadi kita buat node baru seperti ini. Datanya E, dan next-nya 0. Kemudian kita cek, karena kita anggap langsung ya, if empty sama dengan 0, jadi kita langsung ke else saja. Kita isi baru next sama dengan head. Jadi sebelumnya next adalah 0, sekarang kita isi next itu adalah head. Head-nya adalah ini tadi. Lalu kita isi head sama dengan baru. Jadi head-nya dipindah ke baru sekarang, jadi kita telah membuat rangkaian node seperti ini. Lalu kita kembali ke inmain lagi ya. Sekarang kita akan melakukan hapus depan. Kita ini masih pilih ya. Pilih ya. Lalu while-nya ini benar, kita langsung ke do lagi. Bisa CLS lagi. Kita pilih menu. Kita hapus data depan, berarti kita pilih 4. Kita pilih menunya itu 4. Setelah itu kita cek. Ini salah ya, if ini juga salah. Dan kita akan berakhir di as if NO sama dengan 4 ini benar. Jadi kita panggil fungsi hapus D. Kita masuk ke fungsi hapus D. Jadi yang pertama kita cek apakah if empty sama dengan 0. Iya ya, tadi karena empty-nya kosong, tidak kosong. Jadi bisa kosong, empty itu sama dengan 1 dan tidak kosong, maka langsung 0. Jadi jika head next tidak sama dengan 0, di head next itu tidak sama dengan 0, dia benar ya, maka temp sama dengan head. Jadi kita buat node baru itu namanya temp sama dengan head ini, hasil duplikasi dari head. Lalu kita isi head sama dengan head next. Jadi head next ini adalah ini, kemudian kita isi head next, head sama head next. Jadi head kita pindah ke sini. Lalu kita delete temp, jadi kita hapus tempnya. Ini. Jadi kita buat rangkaian node-nya lagi seperti ini. Ini pertama tadi kita buat temp, duplikasi dari head, kemudian kita pindahkan head-nya ke head next, seperti ini. Jadi head-nya di sini, pindah ke sini. Kemudian kita delete temp. Karena dari pointer, jika temp-nya di delete, maka ininya juga di delete. Karena pointer itu bisa memanipulasi isi ya. Jadi kita delete keduanya. Jadi kita dapat rangkaian node seperti ini. Kemudian kita ingin lakukan hapus data lagi, kita kembali ke inmain. Terus ada pernyataan ini ingin kembali ke menu, ya atau tidak, kita pilih ya lagi, karena kita ingin melakukan hapus data lagi. Jadi kita kembali ke menu, CLS, lalu kita pilih menunya itu hapus data depan lagi, kita input 4. Jadi kita ke as if sama dengan 4, kita panggil lagi fungsi hapus D. Kita cek jika if empty sama dengan 0. Karena dia tidak kosong ya list-nya, maka dia ya. Lalu kita isi temp sama dengan head, jadi ini adalah tempnya, head-nya adalah ini. Kemudian kita isi head sama head next, jadi head next-nya adalah ini, jadi kita pindah head-nya ini ke sini, seperti ini. Jadi head-nya sudah pindah ke sini, lalu kita delete temp.
temnya adalah ini. Walaupun kita di lab 10, maka ini juga akan terhapus karena dia adalah pointer ya, karena dia memanipulasi data. Jadi walaupun kita hapus satu, jadi dua-duanya akan terhapus juga seperti ini. Jadi kita dapatkan link listnya itu seperti ini. Kemudian kita kembali ke inmain lagi karena dia sudah selesai fungsi hapus D. Ke inmain ingin kembali ke menu ya, kita akan lakukan hapus depan lagi ya. Jadi ya, kemudian pilih menu. Aduh, ini pilih menunya di sini. NO-nya kita inputkan, hapus depan itu 4 lagi. Jadi kita pilih menu 4. Kemudian 4 else if 4 itu hapus D. Jadi kita langsung ke fungsi hapus D. Jika if empty sama dengan 0, iya, karena linguisnya tidak kosong, maka kita isi temp sama dengan head. Ini. Seperti ini ya, hasil duplikasi dari head, headnya B, editannya B juga. Lalu, kita isi head sama dengan head next. Jadi head-nya di sini kita isi dengan head next. Head next-nya adalah ini. Jadi head-nya pindah ke sini, seperti ini. Lalu kita delete temp. Kita delete ini, jadi delete ini karena ada pointer, maka kita delete keduanya, ini. Jadi seperti ini. Dan sehingga sisanya adalah tinggal ini. Head-nya adalah A dan next-nya 0, sisanya. Lalu kita kembali ke inmain. Ini kembali ke menu, ya. Jadi sekarang kita akan melakukan insert belakang. Pilih Y. Kita pilih ke pilihan menu lagi ya. Nah, jika pilih insert belakang, maka kita pilih, kita input NO-nya itu 2. Jadi, pilih 2. Kemudian, jika if sama dengan 1, atau if sama dengan 2, atau if sama dengan 3, akan ada benar-benar, maka kita cetak masukkan data list, dan kita inputkan datanya. Datanya ini F ya, kita inputkan F. Lalu, jika if sama dengan 1 salah, sama dengan 2 benar, maka kita panggil insert B. Jadi, di sini kita masuk ke fungsi insert B, kita buat pointer baru dengan struktur not, kita buat pointer temp juga dengan struktur not juga ya. Lalu kita isi baru dalam semangat D, jadi sini kita buat not baru ya. Datanya itu D, dia dari F, kita buat seperti ini, dan next-nya adalah 0. Baru next sama dengan 0, seperti ini. Lalu kita cek if empty sama dengan 1, dia salah ya, karena link list kita dia ada kosong, ada ini. Ini langsung ke else, kita isi temp sama dengan head. Di temp itu duplikasi dari head, seperti ini. Lalu jika temp next tidak sama dengan 0, kita cek apakah temp next-nya itu tidak sama dengan 0, dan dia salah ya, karena temp next-nya itu ke 0. Jadi kita langsung isi temp next sama dengan baru. Kita isi temp next sama dengan baru. Temp next sebenarnya adalah ke 0, lalu kita isi temp next sama dengan baru, jadi temp next-nya itu sekarang ke baru. Barunya ini. Jadi rangkaiannya seperti ini ya. Di A ke F, F ke 0. Lalu kita kembali ke inmain lagi. Ingin kembali ke menu, kita pilih ya. Kemudian di sini kita kedu lagi ya, karena awalnya benar-benar kedu. CLS, lalu kita pilih menu. Di sini kita ingin insert belakang lagi, jadi kita pilih 2, yaitu tambah data belakang. Kita inputkan, NO-nya itu 2. Kemudian masukkan data list. Jadi kita ke if ini ya, karena dia 2, maka dia benar. Lalu kita masukkan data list, datanya itu di sini kita inputkan G. Setelah itu kita cek, ini yang kedua ya. Maka kita panggil insert B data. Insert B. Kita buat seperti ini ya. Lalu kita buat new node-nya itu untuk node barunya itu datanya tuh D, D-nya tadi G. Lalu next-nya itu 0.
Kemudian kita cek if empty sama dengan 1. Karena dia tidak kosong, jadi dia salah. Langsung ke else. Isi temp sama dengan head. Jadi tempnya ada duplikasi dari head. Lalu kita cek apakah temp next itu tidak sama null, dan dia benar. Maka kita isi temp sama dengan temp next. Jadi seperti ini. Temp next itu ke sini. Jadi kita isi temp sama temp next. Maka tempnya itu adalah ini sekarang. Temp next ke sini, jadi tempnya adalah ini. Lalu kita cek lagi ke while ya, karena dia perulangan. Kita cek apakah temp next tidak sama null, dan dia salah ya, karena temp next sekarang adalah null. Lalu jika dia salah, maka kita isi temp next sama dengan baru. Nah, sebelumnya temp next itu null, dan dikeluar dari while, kita isi temp next sama dengan baru. Jadi next-nya itu ke baru sekarang, sehingga kita dapatkan rangkaian linked list seperti ini. Jadi ini ya, A, F, G. Lalu kita kembali lagi ke inmin. Misal kita sekali lagi ingin melakukan insert data belakang. Jadi kita pilih Y lagi ya. Y, karena while-nya benar, kita teduh, kita cetak, kita start sama LS, cetak menu, baru kita pilih menu, menunya itu kita ingin insert belakang, jadi kita input 2. Lalu kita ke if ini karena benar, kita cetak masukkan data list, kita inputkan, misal datanya itu H. Lalu jika dua itu kita panggil fungsi insert B, kita masuk ke fungsi insert B. Nah, kita buat node barunya itu datanya itu D, D-nya dari H, seperti ini. Lalu kita isi baru next sama dengan 0. Lalu kita cek if empty sama dengan 1, dia salah ya, karena link list kita tidak kosong. Jadi langsung ke else, kita isi temp sama dengan head, seperti ini. Lalu kita masuk ke while, jika temp next itu tidak sama dengan 0, dan dia benar-benar benar ya. Jika temp next tidak sama dengan 0, maka kita isi temp sama dengan temp next. Nah, temp next itu adalah ini, kita isi temp sama dengan ini, seperti ini ya. Kemudian kita cek lagi kondisinya, karena ada perulangan ya, ketika temp next tidak sama dengan 0. Temp next itu masih ke sini ya, belum sama dengan 0, maka kita isi temp sama dengan temp next, seperti ini. Temp next-nya itu ini, kita isi temp sama dengan temp next. Lalu kita cek lagi ke while, jika temp next tidak sama dengan 0, karena temp next sekarang sama dengan 0 ya, karena temp next data ini, maka kita keluar dari while dan kita isi temp next sama dengan baru. Nah, sebelumnya dari temp next itu ke 0, kita isi sama dengan temp next baru. Baru ini adalah ini. Jadi next-nya itu akan ke sini. Jadi kita akan buat rangkaian seperti ini. Kemudian sudah selesai ya kita insert-nya. Sekarang kita ingin melakukan hapus belakang. Jadi kita kembali ke inmin. Kita cetak ini lagi. Ingin kembali ke menu, kita ya, karena kita ingin melakukan hapus belakang. Ya, habis itu ke do, sistem CLS, cetak menu, lalu pilih menu, hapus belakang itu pilihan kelima, jadi kita pilih 5, kita inputkan. 5, jadi kita langsung ke if no sama dengan 5, lalu kita panggil fungsi hapus B. Hapus B ini ya, jika if empty sama dengan 0. Dan dia benar ya, karena link list kita tidak kosong. Lalu kita cek lagi di sini, jika if head next tidak sama dengan 0. Nah, karena dia benar juga ya, head next itu tidak sama dengan 0, maka kita isi temp sama dengan head, seperti ini. Kita buat aplikasi temp dari head, lalu kita ke while, jika temp next itu tidak sama dengan 0. Nah, next-nya itu ke sini, next lagi ke sini, dan itu tidak sama dengan 0 ya, dia benar-benar, maka kita isi temp sama dengan temp next, seperti ini. Lalu kita ke while lagi, kita cek jika temp next itu tidak sama dengan 0. Kita cek temp next-nya ke sini, next-nya ini ke sini, dan dia benar lagi ya. Jadi kita isi temp sama dengan temp next, seperti ini. Jadi tempnya adalah seperti ini sekarang. Lalu kita cek lagi jika temp next sama dengan tidak sama dengan 0.
Kita cek next yang ini sini, dan next lagi dia ternyata ke null. Jadi dia while-nya salah. Jadi kita keluar dari while sekarang, dan kita isi time next sama dengan null, seperti ini. Sebelumnya ini, jadi seperti ini, kita isi time next sama dengan null. Lalu kita delete time next, kita delete ini. Setelah dinulkan, kita delete time next-nya. Jadi kita akan buat rangkaian node seperti ini lagi. Kemudian kita kembali lagi ke fungsi utama ya. Sekarang kita ingin melakukan sisip antara. Jadi kita pilih lagi, ingin klik menu ya. Lalu while-nya ini benar, maka kita lakukan dulu lagi ya, sistem CLS. Lalu kita ingin melakukan sisip data. Jadi kita input NO-nya itu sama dengan 3. Kita pilih menu 3. Nah, jika if NO sama dengan 1, sama dengan 3, ya dia benar. Kita masukkan data list. So, kita masukkan datanya itu J. Jika NO sama dengan 3, kita panggil fungsi sisip antara. Parameter itu datanya tadi adalah J. Fungsi sisip antara, nah ini ya. Jadi kita deklarasikan dulu variabel index, lalu kita buat pointer baru, kita buat node baru, data sama dengan D, data itu ada di J, baru next sama dengan 0, seperti ini ya. Kemudian kita deklarasikan pointer temp juga untuk node temp nanti. Lalu kita cek jika if sama dengan 0. Karena iya, maka kita cek apakah Anda ingin menyisipkan data setelah indeks ke. Misalnya kita inputkan, lalu kita inputkan indeks ya. Kita inputkan indeksnya itu 1. Kemudian, indeksnya sudah 1, lalu kita isi temp sama dengan head. Jadi temp-nya itu sama dengan head. Dan ini, temp-nya ini. Lalu kita cek jika indeks lebih dari 0 dan temp next tidak sama dengan 0. Dan dia iya ya. Karena indeksnya itu 1, dia lebih dari 0, dan temp next-nya itu tidak ke 0. Maka kita isi temp sama dengan temp next. Seperti ini. Temp next itu sebelumnya ke sini, kita isi temp sekarang sama dengan temp next. Jadi temp-nya adalah ini sekarang. Lalu kita lakukan indeks min. 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Kita cek lagi di perulangan. While jika indeks lebih dari 0 dan temp next tidak sama dengan 0. Jadi walaupun temp next-nya tidak sama dengan 0, tapi karena indeksnya itu 0, jadi dia benarnya salah. Jadi kita keluar dari while, dan kita cek, ini cek di if, jika indeks lebih dari 0, dia salah ya karena indeks sekarang adalah 0. Maka kita langsung keluar juga dari if, dan kita isi baru, langsung ke sini ya, kita isi baru next sama dengan temp next. Jadi baru next itu sebelumnya ke 0, kita langsung isi ke temp next. Nah, temp next itu ke sini, kita isi baru next juga ke sini. Seperti ini jadinya. Lalu kita isi temp next sama dengan baru. Sebelumnya ini, barunya itu ke 0, kita isi baru next itu ke 0, sebelumnya kita isi baru next sama dengan temp next-nya itu ke sini. Jadi kita isi baru next-nya ke sini juga, dan temp next-nya juga ke sini ya. Lalu kita isi temp next ke baru. Jadi tanda panah ini pindah ke baru. Karena next-nya pindah baru. Jadi seperti ini. Karena temp-nya itu pindah ke baru, temp next-nya, maka dia yang di atas juga ikut ya, pindah ke baru juga. Jadi kita akan membuat rangkaian seperti ini. Setelah itu kita kembali lagi ke fungsi utama. Sekarang kita akan pilih menu. Kita ingin kembali ke menu ya. Kita pilih ya. Lalu kita pilih menu. Sekarang kita ingin tampilkan data, jadi kita pilih 7. Langsung ke else if NO sama dengan 7. Kita cetak isi list baru, kita panggil fungsi print L. Nah, ini fungsi print L, kita isi temp sama dengan head, seperti ini. Lalu kita cek jika if empty sama dengan 0, jika iya ya, karena isi kita tidak kosong. Lalu kita ke while jika temp tidak sama dengan 0. Karena dia benar, maka kita cetak temp. Kita cetak A. Ini. Lalu kita ke while lagi jika temp. Lalu kita isi temp sama temp next ya. Temp next itu ini. Jadi tempnya adalah seperti ini sekarang. Kita cek jika temp tidak sama dengan 0. Dia ya, karena dia tidak sama dengan 0 ininya. Lalu kita cetak F. Jadinya datanya ini adalah F. Lalu temp sama dengan temp next sekarang. Di tempnya dari ini sekarang. Lalu kita cek jika temp tidak sama dengan 0. Dia benar-benar. Maka kita cetak temp data. Jadi kita cetak J. Lalu kita temp sama dengan temp next.
Jadi tem yang ada sekarang ini. Lalu kita cek apakah temnya sama dengan null. Dan dia salah ya, karena tem itu G. Jadi lalu kita cek tem data, yaitu G. Lalu kita isi tem sama dengan tem next. Nah, baru sekarang tem sama dengan tem next. Jadi ini adalah temnya ya. Jika tem sama dengan null, dan dia benar ya, karena temnya sudah di sini, dia sama dengan null. Jadi kita keluar dari while, dan kita kembali ke fungsi utama lagi ya. Jadi kita tampilkan dulu datanya. Jadi dia nanti akan seperti ini. Linked list-nya nanti akan menampilkan AFJ. AFJG. Seperti ini. Kita akan buktikan ya, kita running. Nah, dia akan menampilkan AFJG. Rangkaian linked list-nya ya. Setelah kita sudah selesai dengan menunya, kita tidak ingin lagi kembali ke menu. Jadi kita pilih N. Ya, karena while-nya salah, maka kita keluar dari do, dan kita selesai end program. Jadi programnya selesai.